ya. Gak usah dipotong yang ini ya. Oh iya. Gagal juga biarin. Iya ya, enggak. Ntar sama yang tadi juga paling nggak gue potong. atau gue potong tapi nanti gue taruh di belakang. Oh iya. Betul. Belajar opening. Iya. Gitu kan. Ya. Tadi gue belajar sama Rio openingnya dia tepuk tangan dulu. Hai guys. gue nggak bisa opening. Jadi ini gue lagi belajar opening. Mumpung yang nonton masih dikit. Hai guys. Kembali lagi dengan kami Far. Asik. Sekarang masih berdua. Gue nggak pakai jaket jadinya. Sekarang masih berdua karena Adityo sedang berhalangan. Mungkin ada yang kelewat nanti 5-nya. Jadi sekarang tetap kami informasiin Adityo masih berhalangan, Masih belum fit. belum bisa gabung sama kita hari ini. Jadi mohon doanya supaya Adityo segera fit kembali dan segera Bisa langsung mengudara lagi bareng kita. asik mengudara lagi. Gurih coy. Gua mau bahas dulu nih. Kita masih ada PR. Ada PR kemarin tentang Wijnaldum. Nah, Karena kita udah dapat sedikit pencerahan. sedikit pencerahan yang Ada teman kami yang komen ya. ada komen kami yang komen. Nanti kalau lu bisa ngedit itu di crop tuh komennya. Ya, coba nanti gua Ntar kalau lo nggak bisa, ntar lu kasih tahu lu pakai apa editnya, ntar gue cari tahu tuh editnya gimana ya. Ada nih satu teman kami namanya Nandang. Hey Nandang bro. ini komennya make sense banget sih. Ini masuk banget sih ke otak gua. Kemarin kan kita bingung tuh Wijnaldum tuh dibeli PSG tuh buat apa? Buat apa? Nggak paham tuh kita berdua sampai stuck ngomongin. Kalau Wijnaldum. kemarin di video sebelumnya kita bilang Portugal deadlock. Nah, ini kami di video sebelumnya kita yang deadlock nih. Gua sama Sepik yang deadlock. Sama ala apa kan jadinya. Sama Wijnaldum tuh ngapain lu? Ngapain sih PSG nyampe ngasih gaji 2 kali lipat gitu? Ngasih gaji 2 kali lipat buat datengin seorang Wijnaldum yang sebenarnya nggak spesial amat gitu. Tapi ya menurut kami. Iya, karena kami nggak banyak nonton Liverpool. Ya udah jago, tapi bukan yang spesial bagus, maksudnya gitu. Iya, Ya, bagus jago, iya. Cuma nggak spesial gitu. Dan lu ngasih bayaran 2 kali lipat dari yang ditawarin Barcelona gitu. Iya. Jadi apa sih yang bikin dia sengebet itu? Dan satu teman kami Nandang memberikan jawaban yang kenapa gue nggak kepikiran ke situ? Sekarang kan, jadi kata dia tuh Wijnaldum itu gaya mainnya kayak bisa dibilang kayak Dele Alli, tapi mungkin versi lebih matang lah ya. Versi lebih matang ya, umur lebih tua gitu, versi lebih matang. Kita lihat namanya juga lebih terdengar. Jadi dan kalau dilihat ke belakang, waktu di Tottenham Dele Alli itu gacor banget di bawah Pochettino. Dan sekarang Pochettino ada di PSG. Jadi mungkin ya. Ini asumsi kami nih setelah si teman kami Nandang itu komen. Jadi asumsi kami si Wijnaldum ini nantinya bakalan jadi pengatur serangan nih di tengah. Pengatur serangan buat PSG. Dan kalau mentok mungkin tendangan jarak jauhnya bisa dipakai. Nggak tahu sih gue skillnya ada nggak sampai ke situ si Wijnaldum. Cuma kalau ngeliat Dele Alli kan dia spekulasi tendangan jarak jauhnya nggak busuk-busuk banget kan. Jadi ini kampret sih si Nandang. Nggak kepikiran sih gue. Cakep. Cakep. Jadi itu asumsi kami nih nanti si Wijnaldum ini bakalan dijadiin pengatur serangan di PSG sama Pochettino. Jadi kemungkinan fix kepake. Ya. Dan fix kepake. Kalau misalkan di runut lagi ya, kayak memang bener sih karena sekarang itu kan harusnya kan di Maria tuh yang pengatur serangan kan. Iya. Cuma sekarang kan di Maria itu ditarik lagi ke kayak posisi di timnas Argentina ke winger ya. Tapi emang lebih gacor dia di winger sih memang iya. Karena nusuknya lumayan. Jadi lu umpannya mantap, nusuknya mantap. Selain itu juga si Drexler kan jarang dapat kesempatan. Sebenarnya dia juga bisa dijadiin pengatur serangan kan. Tapi kalau si Ander Herrera ini dia lebih ke breaker nih. Ander Herrera apa Drexler nih? Ander Herrera kan ada Ander Herrera. Tadi lu lagi bilang Drexler. Iya maksudnya. Iya. Kalau si Drexler bisa. Oh bisa. Cuma kan dia
kurang dapat jam. Kurang dapat jam. Kalau misalkan ada under Herrera juga, nah si Ya, Under Herrera nah, ini lebih ke breaker. Ya. Jadi dia si Under Herrera ini lebih ke apa? Penghalau serangan. Ya. Jadi harusnya Nah, Pochettino memang senang sih ya. Iya, jadi mungkin nanti si mungkin kalau prediksi gua Herrera, Wijnaldum sama Danilo Pereira tuh dimainin bareng. Dua ini kan lebih ke defense. Kalau si Danilo Pereira lebih jelas defense. Gitu, menurut gua. Tapi iya. Kalau memang Pochettino ngelihat dia segitu makainya Dele Alli ya, segitu dipakainya Dele Alli sampai namanya naik lah, sampai naik namanya naik untuk zamannya Dele Alli di bawah Pochettino. Jadinya make sense gitu. Kenapa PSG sampai ngebela-belain ngotot buat dapetin Wijnaldum ini, Kasih gaji 2 kali lipat. Ya lu dapat versi matangnya Dele Alli. Siapa supaya pelatih lu senang, bisa pasti targetnya mereka tetap champion, pasti targetnya tetap champion. Kalau Ligue 1-nya mah ya udah nggak usah ditanya lagi lah. Nggak ditanya lagi ya. Maksudnya pasti gitu. Maksudnya ya pasti fansnya sekarang juga lebih berharap fokus ke Liga Champion. Karena kan ngelihat 2 musim kemarin kan tapi kan kalah di final yang pertama. Iya, Terus kemarin nih malah mundur ya. Malah mundur. Sedih sih. Mungkin itu, dan Wijnaldum kan masih bisa sampai 3-4 tahun mungkin kalau misalkan kondisinya terus fit ya. Kayak waktu di Liverpool ini. Masih matang sih untuk ukuran masih tengah bisa. Soalnya ya, untuk ukuran tengah yang bukan dribble sana dribble sini gitu kan, harusnya umur kayak begitu masih cakep gitu. Masih jauh umurnya, 34 tuh harusnya masih jago. Ya itulah, jadi Bahasan singkat Wijnaldum. terima kasih buat Nandang. Terima kasih. Anda memberikan pencerahan buat kami. Iya. Terima kasih. Nah, masih nyangkut soal transfer nih. Ada lagi yang boom. Kalau boom, ini bener-bener boom. Tapi ini jangan dikasih lihat namanya, karena ini kami beli sendiri loh, bukan sponsor loh. Asik. Kalau misalkan mau ada namanya di sini, sponsor lah. Harusnya gini. Siapa kita? Harusnya gini cuy, lo geser. Iya. Biar Icitan turun sahamnya. Enggak, bercanda. Bercanda. Kami siapa lah, baru mulai, orang cuma iseng-iseng doang. Iseng doang. Tapi tetap digeser. Oke, jadi ada yang lagi booming banget nih. Jadi ini si sevital-vitalnya peran di sebuah sevital-vitalnya tim. sosok, sevital-vitalnya leadership. Ini adalah seorang back yang dibenci oleh para pendukung Liverpool. Udah tahu lah, kalau udah dikasih clue gitu udah tahu. Udah tahu ya, udah siapa lagi? Karena katanya kalau nggak melakukan hal itu Liverpool bisa menang tahun itu, katanya. Tapi kalau kata gue sih enggak. Tetap ngecengin, tetap pengen ngecengin. Iya. Jadi beritanya itu Ramos fix nggak memperpanjang kontrak. Dan per hari ini Ramos free agent. Tuh. Jadi tidak dikontrak dengan tim manapun. Ya. Dan bukan ke Sevilla. Bukan ke Sevilla, benar. Karena rumor tajamnya ke Sevilla. Dia langsung ngomong, saya tidak akan kembali ke klub Spanyol kecuali ke Real Madrid. Nanti dia bakalan mau balik lagi ke Real Madrid. Entah cuma untuk perpisahan, nggak tahu ya. Maksudnya balik ke Madridnya rancu. Apa mau jadi direksi, bukan direksi, jajaran staff. Ya, atau mau pensiun di situ. Atau ya sekarang kan dia lagi liburan nih, nggak di Madrid gitu. Jadi nanti dia mau balik buat perpisahan, nggak tahu. Jadi rancu. Itu dia ngomong gitu. Jadi ini cukup mengejutkan sih. Ini vital banget loh peran
Ramos di Madrid? Parah. Dari istilahnya dari apa? Dari kurus. Emosinya nggak stabil. Iyalah, dari kurus lah ya. Dari emosinya nggak stabil, dari belum berotot Iya. sampai lu bisa ngangkat bukan ngangkat sih ya. Iyalah, ngangkat mental setim tuh supaya bisa berjuang sampai akhir itu mantep sih Ramos. Itu makanya dibilang sevital-vitalnya. Dan apalagi kalau kalian lihat saat Ramos cedera ini kan, pernah kita bahas di video sebelumnya, Ramos cedera ini kita bisa kelihatan banget permainan Madrid itu pincang berkurang banget. gitu. Pincang. Walaupun kita bisa bilang Nacho bisa menutup gitulah ya, tapi ya tetap aja kelasnya nggak Nacho sama Varane. Kelasnya nggak setara sama Ramos. Masih jauh sih, masih jauh. Cuma ya itulah si ini Ramos. Entah ya, mungkin kalau misalkan si Ramos ini stay, menurutku juga dia mau ngejar apaan? Iya. Sebenarnya nggak mesti stay sih. Iya. Dia pindah tuh pun udah nggak tahu mau ngejar apaan. Iya. Liga Champions udah banyak. Ya. 5 apa 6 ya kalau nggak salah ya. Itu. Piala Dunia antar klub udah. Kalau Europa League Ada ya? Ada. Oh, ada. Ini ya, nih gua sambil buka ya. Apa waktu masih di Sevilla? Kayak gitu. Untuk masih di mananya gue nggak tahu sih. Apa mungkin ada. Terus Liga domestik jelas. Liga domestik jelas. Iyalah. Nih ya. Jadi mau apa? Europa Champion. Euro ternyata cuy, salah gua. Oh, Euro. Euro Piala Dunia udah. Euro 2 kali. Terus Champions League, Spanish Champion, Spanish Cup, Spanish Super Cup. Terus Piala Dunia Klub. Udah nggak tahu lu mau apain hidupnya. Kecuali lu pengen nurunin gelar lu supaya menang Liga malam Jumat. Iya ya. Jadi Biar lengkap doang gitu. Biar lengkap doang. Gue nyari biar gitu. raihan trofinya ada aja udah di Iya, lemari biar ada satu aja. Ada gitu. Gue biar di search di transfer market ada tuh pialanya, Piala Eropa, Piala malam Jumat nih gitu. Iya, jadi udah ini si Ramos pindah ya udah pure tantangan, ada tantangan doang udah. Iya. Tapi tadi ada satu gue baca. Jadi dia ditawarin sama Madrid perpanjangan 1 tahun, tapi penurunan gaji. Penurunan gaji. Si Ramos bilang uang bukan masalah. Dia cuma minta perpanjangannya 2 tahun. Karena dia mikirin keluarga. Itu tujuannya buat keluarga. Jadi keluarganya nggak pusing kan tahun. Jadi 2 tahun udah pasti dia netap di Spanyol gitu. Iya. Jadi tujuannya buat keluarga. Dia cuma minta itu 2 tahun. Terus si Madridnya nggak mau. Udah oke lah, ya udahlah. Akhirnya mikir Ramos, ya udahlah nggak apa-apa setahun gitu. Pas udah diain sama dia setahun, penurunan gaji dan perpanjangan kontrak setahun, kata Madridnya udah nggak berlaku lagi. jadi sebenarnya dia dibuang sih ya. Dibuang juga jatuhnya. Jadi Madrid sebenarnya kayak lagi nyari cara juga buat buang mungkin beban gaji ya. Kita nggak tahu ya. Kalau pasti udah naik ya. Sih, pasti soalnya gajinya pasti gede. Jadi ini aja maksudnya bahkan sekelas Ramos yang bahkan dia nggak mau pindah ke Spanyol ya, nggak mau pindah ke tim Spanyol lain kan, saking udah istilahnya Madrid udah di hati lah. Ya walaupun dulu dari Sevilla. Iya, walaupun dulu dari Sevilla. Cuma bahkan dia gue bilangnya nggak dihargain lah ya. Gue sebagai orang yang netral, bukan mendukung Madrid dan nggak ngefans amat sama Ramos, tapi gue bisa bilang lu nggak dihargain cuy itu. Tapi segitu aja dia ini ya, sama Madrid tetap kayak tetap bilang respect pengen lah. balik gitu, tetap respect Madrid. Tetap naruh respect. Iya, jadi itu pas gue baca berita anjir begini nih, gue bacanya lumayan di sumber yang lumayan bisa dipercaya, dari gol itu yang ngeluarin.
Ramos katanya ngomong gitu. Jadi bukan dari tiba-tiba ada postingan orang gak dikenal terus gue baca terus gue ngomongin di sini, tapi karena sumbernya terpercaya, jadi wah anjir, iya nih, lumayan ngagetin sih, kelas Ramos aja digituin gitu sama Madrid. Tapi kalau misalkan dilihat dari tipikal main ya, gue rasa ke Liga Inggris atau Liga Jerman sama Liga Prancis cocok sih si Ramos. Tapi kalau misalkan nyari tantangan ya Liga Inggris sih. Iya ya, Liga Inggris. biar kerasa ya, Iya. ininya kerasnya kepake lah istilahnya. Kick and rush-nya bener-bener bisa ngerasain tantangan di. Tapi Menurut gua. iya, ini menurut lo lagi ya. Nah. Sekarang selain Madrid, Hah? tim mana yang menurut lo yang paling cocok datengin Ramos? Menurut lo deh. Karena kalau kenapa gue bilang selain Madrid, karena ya sebenarnya Madrid paling butuh itu Paling Ramos. butuh lah. Iya. paling butuh. Jelas siapa, paling butuh. Siapa lagi? Kalau misalkan yang cocok jadi kapten ya siapa lagi? Farah. Modric. Oh iya. Modric iya. Bisa. Modric. Terus juga bisa. Casemiro. Casemiro. Kalau mau buat jadi kapten jangka panjang ya, menurut gua. buat jangka panjang. Iya, menurut gua Casemiro. Iya. Bisa. Atau Benzema. Iya, kita lupa ada Iya. F1. Iya, benar. Lupa ada F1. Iya. Benzema. Udah paling pas Benzema. Paling pas. Benzema. Nah. Kalau nggak Benzema, Modric sih udah. Iya. Kalau nggak Benzema, Modric udah. Tapi coba selain Madrid, makanya gue bilang selain Madrid, yang menurut lo paling butuh Ramos. Beda ya. Beda nih, paling butuh dan kira-kira bakal kemana? Beda ya. Ya. Menurut lo aja. Dari segi permainan, Gak usah mikirin gak kuat gajinya, gak usah. Iya. Menurut lo aja. nah, segi permainan, leadership jelas. MU enggak, Chelsea enggak, masih ada Thiago Silva. City City ya. Ah. City. MU enggak. Maguire masih bisa. Udah lumayan lagi ya, udah mulai Ya. tambah klub lagi ke sini ya. Di Liga Inggris itu City. Liga Jerman Munchen enggak. Menurut gua ya. Iya. Menurut gua. Iya. Menurut gua. Munchen enggak. Karena ada Upamecano, ada tenaga baru datang. Dortmund jelas Ramosnya nggak akan mau Kalau kemana? kalau ke Dortmund. Kenapa? Menurut gua. Kenapa gitu? Menurut gua kayaknya nggak akan mau si Ramos ke Dortmund. Menurut gua. Iya. Gua. Enggak, tapi menarik maksudnya karena di benak gua yang butuh Dortmund. Dortmund ya. Iya. Kalau gua enggak, gua malah. Tapi kenapa ya? Kok lu bisa kepikiran dia nggak mau gitu? Tahu. Ya oke, lanjut. Itu di Liga Jerman. Menurut gua nggak ada Liga Jerman. Iya. Oh, Liga Jerman ya. Kalau menurut gua Leipzig. Oh iya bisa. Menurut gua Leipzig. Bisa. Leipzig cocok. Bisa. Terus Buat nyusahin Bayer juga kan? Iya. buat Nyusahin ngebunuh Lewandowski. ya. Benar. Hmm. Liga Prancis Udah benar. Bisa. Liga Prancis karena PSG jelas butuh sosok. Iya. Tapi gue lebih milih dia kalau nggak ke Lyon. Oh iya, gua nggak kepikiran Lyon. Nggak kepikiran Lille. Gua kepikirannya Lyon. Kalau Lyon ya gua kepikiran buat naikin juga kan. Apalagi habis ditinggal Depay. Sama satu lagi, kalau misalkan Ramos pure nyari tantangan sama duit ke Liga Amerika, MLS. Ya, duit. Ya, udah antara LA Galaxy atau enggak klubnya dulu si David Villa. New York ya. Ya, New New York ya? Iya. New York City ya, pokoknya itu. Itu menurut gua. Jadi kalau di Liga Inggris menurut gua City butuh,
di Liga Jerman Leipzig, Liga Prancis Lyon sama Lille. Iya ya. Karena menurut gue City setelah si Kompany cabut udah nggak ada, hilang. Ada lagi, iya benar. Nggak ada. Benar. Walaupun backnya sekarang 2 udah serem juga ya. Tapi tetap aja kalau tambahin Ramos ngeri banget iya, ya. Karena menurut gua City nggak ada sosok leader. Sekarang Fernandinho ya? Iya, menurut gua masih kurang ya. Kurang. Menurut gua. Kiper, backnya preman semua. Nggak ada satu-satunya kalau misalkan yang patut dijadiin leader Aguero. Iya. Aguero juga sebenarnya nggak leader banget sih tuh orang. Cuma kalau mau jadiin kapten ya karena dia senior udah gitu doang. Iya. Tapi nggak. Cuma kalau dari sisi leadership kurang. Nggak masuk sih gua dia kalau jadi kapten. Iya ya, nggak ada ya. Iya, baru dipikir-pikir nggak ada ya. Nggak ada. Kalau ke PSG jelas, PSG butuh sosok nih, karena setelah si Thiago Silva cabut ya. Marquinhos belum bagus, cuma sisi leadershipnya belum nyampe. Makanya menurut gua PSG cocok ngambil si Ramos. Tapi lagi-lagi karena biar bisa ngancurin dominasi si PSG ini, menurut gua lebih baik ke Lille atau Lyon itu. Menarik. Iya. Nah, kenapa kalau misalnya tadi lu bilang menurut gua nggak ke Dortmund karena kenapa nih? Karena buat gua nggak banget kayaknya Ramos ke Dortmund. Iya. Karena si Ramos ya biasa dikelilingin sama pemain-pemain middle edge ke atas. Sedangkan di Dortmund muda-muda sekarang. Walaupun butuh ya, walaupun sebenarnya cocok, tapi menurut gua nggak nyocok sama tipikal mainnya, nggak cocok sama tipikal main timnya menurut gua. Tapi kalau sosok jelas Dortmund butuh nih sosok. Gua kepikiran Dortmund sih. Bikin walaupun gua nggak bayangin dia pakai baju kuning. Aneh kan? Iya gitu, aneh gitu. Nggak cocok karena gitunya ya. Tapi emang gua mikir, ini ke Dortmund cakep nih. Maksudnya karena gua pribadi ngelihat Bayern Munchen berlari sendirian gitu kan. Iya sih. Kesel juga gitu. Seenggaknya adalah satu tim yang bisa bikin dia susah gitu kan. Bisa nyusahin Bayern berarti kan bisa nyusahin se-Jerman. Iya, se-Bundesliga. Karena menurut gua Dortmund ya walaupun pincang juga ya, cuma udah bisa ngurangin dominasinya si Munchen. Nah, mumpung si Leipzig ini lagi bagus, lagi naik-naiknya kan musim lalu nih runner up. Menurut gua Leipzig cocoknya. Buat istilahnya kalau lagi menawarkan diri ke Ramos ini apa sih rencananya cakep. Iya. Gua nih pengen begini nih, Leipzig nih pengen begini gitunya cakep istilahnya ngajuin diri ke Ramosnya. Iya sih. Kalau misalkan mengacu sama si yang tadi lo bilang si Ramos katanya ditawarin gajinya dipotong nggak masalah buat dia. Iya, tapi mungkin itu karena di Madrid. Kalau di klub lain kan kita nggak tahu. Tetap matok gaji tinggi. Iya. Lagi-lagi kalau ngelihat dari gaji ya ngerucutnya ke City atau PSG. Udah. Kalau gaji ya. Iya. Kalau lihat gaji. Klub kaya doang. Juve. Iya. Juve cocok juga tuh sebenarnya. Juve cocok. Karena Chiellini sama Bonucci udah mulai mau habis tuh kan. Dan emang si Juve kan biasanya emang jangkarnya kan tua-tua. Iya. Itali. Iya. Itali jangkarnya memang harusnya tua-tua.
Nah, jadinya iya sih Juve cocok. Tapi gue nggak mau dia ke Juve. Lagi-lagi saya bias dengan Serie A. Maaf. Iya benar. Juve sih. Kalau Liga Italia. Kayak bilang Milan berlebihan kan. Tapi bisa jadi coy. Enggak sih. Kalau enggak ada dua sosok macam Ramos sama Ibra di dalam satu klub nggak bisa. Apalagi nih pasti Milan lagi cinta-cintanya sama Simon Kjaer. Oh, iya. Pasti lagi cinta-cintanya. Pasti kan rata-rata tuh kan back satu tua satu muda ya kan. Iya. Satu tua satu Iya. muda. Jarang tuh yang tua-tua, jarang. Jarang. Dulu yang terakhir tua-tua yang gua tahu itu Leicester, Robert Hood sama Morgan. Hood tua nggak sih? Hood ya Lumayan kan? Ya. Maksudnya Iya, 30-an. kayaknya 30-an sih ya. Mungkin karena gua ngeliat mukanya tua juga ya. Nggak tahu ya kalau ternyata dia umurnya 25 tahun, maaf aja gitu. Iya, Cuma setahu gua dulu terakhir yang tua tuh ya si Hood sama si Morgan di Leicester yang juara Liga Inggris. Iya. Yang ini ya yang gua kenal gitu ya. Dulu Maldini Nestanya masih muda. Iya. Jadi ya harusnya tua muda sekarang. Jadi Kjaer nih yang tuanya, yang mudanya udah Tomori, udah ada Romagnoli. Iya, pakai Tomori juga ada deal permanen. Udah permanen baru. Iya sih. Bener kalau misalkan tapi kalau dari segi permainan menurut gua cocok Liga Inggris. Masih nyocok. Iya, masih nyocok. Tapi mungkin nggak kuat. Bukan nggak kuat ya. Mungkin 2 tahun 2 tahun apa nih? mainnya. Oh, mainnya di Liga Inggris gitu ya. Habis itu baru dah kalau udah habis itu nyari duit ya Liga Amerika ke Amerika deh ya. Cina. Udah. Itu sih, tapi emang kalau misalkan lagi-lagi kalau yang bisa kuat gaji ya City sama PSG doang. Kalau gua tuh paling gua Dortmund ya. Itu udah gua tadi udah ngomong Dortmund yang kira-kira butuh ya. Gua sebenarnya mikir Liverpool cakep sih. Tapi bayangin dia apa namanya? Posisinya ganti-gantian sama Van Dijk nggak cocok gitu. Iya. Apalagi tadi gue baru tahu Van Dijk kayaknya musim depan udah boleh bisa main kan. Soalnya banget cuy, kerasa gitu gak ada Van Dijk. Walaupun dibilang overrated gitu kan. Iya. Tapi nggak overrated amat karena memang vital sih. memang vital. Memang vital. Dari awal didatengin dari Southampton emang vital. Memang vital iya. Jadi nggak sanggup kecuali pengen pakai duo tua. Ya kalau misalkan mau pakai dua tua Chelsea sih mantep. Gua rasa kalau misalkan Chelsea narik ya wah solid coy belakang Chelsea ya iya. solid banget. Thiago Silva itu pasti udah apa, Thiago Silva mah diganti-ganti nggak masalah itu pasti. Masalah itu. Karena emang tipenya tipe kapten kan, yang penting tim iya, masing-masing orang ini nih udah tahu porsinya sendiri. Iya, udah tahu porsinya sendiri. Gila sih kalau misalkan sampai ke Chelsea ya menurut gua di tangan Tuchel wah solid banget Chelsea. Dibawa ke Tottenham cuy. Mantap sih. Salut gua kalau misalkan tiba-tiba ke Tottenham. Gila cuy, itu memperbaiki dari belakang sampai depan rasanya itu. Cuma satu orang itu membagikan tim. Lu nggak nyebut Arsenal ya? Arsenal nggak butuh emang. kan yang butuh. Arsenal itu butuhnya pemain muda. Apa Arsenal butuhnya pelatih? Sama siapa itu yang lu benci banget ini transfernya? Yang pelit, yang lu katain pelit siapa? Bukan transfernya, presidennya ya? Ini pemilik klub.
memiliki saham terbesar. Coba. Stan Kroenke. Butuh itu ya? Butuh saham Iya. yang gantiin Kroenke itu? Iya. Berarti lo butuh Spotify. Kan ditolak, Cok. Sian banget sih. Gak mau lah. Duit Arsenal tuh. Arsenal nggak butuh Ramos sih. Arsenal nggak butuh Ramos. Arsenal tuh supporternya salah satu supporter yang loyal tuh. Oh gila, kurang loyal apa Mau, cuy? mau kalah terus-terusan, tapi penjualan jersey itu tetap lancar. Tiket juga kalau misalkan kemarin sebelum pandemi ya, ini geser sedikit sebelum Iya. pandemi selalu sold out. Seloyal Apa Arsenal? itu. Masa sih? Iya, seloyal itu fans Arsenal. Meskipun begitu udah pertandingan, ada aja kalau udah kalah, ada aja yang pulang duluan. Tetap ya, yang penting Tetap. bantu klub Iya, dulu. iya. Bantu klub dulu. Walaupun tahu itu duit udah jadi PT, Iya. itu masuk PT buat diputer. Susah. Jadi Arsenal nggak butuh Ramos ya. Arsenal tidak butuh Ramos. Arsenal tuh butuhnya pemain muda yang murah. Ah, enggak. Semenjak itu keluar ke Milan, siapa? Yang keuangannya, aduh gue lupa lagi namanya. PP dibeli segitu mahal. Yang enggak Arsenal banget. Kan dicil. Tapi tetap aja enggak Arsenal banget cuy harganya. Tidak begitu Arsenal. Yang gue tahu zaman era Wenger itu Arsenal tidak seperti itu. Enggak kan? Karena apa? Karena peninggalannya Wenger tabungannya banyak. Gue dulu pernah dibilang sama siapa ya, Arsenal itu neraca keuangannya plus. Emang. Oh gila kata Emang gue, selalu plus tiap tahun tuh plus. Bahkan naik walaupun naiknya nggak terlalu signifikan ya. Tapi tiap tahun naik terus neraca keuangannya. Ini lebih bisa dibanggakan ya. Iya. Walaupun ranking tidak naik, yang penting neraca keuangan naik. Iya. Itu neraca keuangannya selalu bagus. Berkat the professor emang. Wes. Jadi kita balik lagi ke Ramos. Oke. Ke Ramos. Balik lagi Ramos, balik. Sudah cukup menghina Arsenal dari depan fans Arsenal, sudah cukup. Jadi setelah yang butuh siapa? Kira-kira bakal berakhir di mana? Agak susah. Agak susah ya. Gua dulu mulai ya. Gua udah nggak pakai mikir PSG. Sama sih, gue juga kepikiran PSG gue. Dengan bayaran gaji tinggi Dan pasti kepake. dan pasti kepake, pasti starter, nggak mungkin cadangan. Iya, gue juga kepikiran PSG. PSG doang ya? Iya. Kita lihat ya akhirnya. Tadi sih lihat di transfer market tuh yang paling memungkinkan tuh City. Yang paling memungkinkan City, Manchester City. Bisa jadi juga. Tapi apa ngaruh nggak tuh Ramos dan Guardiola? Ya kan? Ya Ngaruh mungkin, nggak tuh? mungkin teman-teman ada tanggapan lain klub-klub mana? Coba aja bisa coba sharing di kolom komentar coba. Ya. Dan kalau bisa sih apa alasannya gitu? Karena menurut gua ya dia ke PSG itu ya sekalian membuktikan diri. PSG kan udah gagal terus nih champion. Dengan datangnya dia pengen buktiin nih PSG bisa juara champion pas gua datang. Jadi make sense. Jadi pure tantangan doang sih. Iya, pure tantangan doang. Dari tantangan baru doang udah gelar udah nggak bisa. Udah nggak bisa dia mau gelar apa lagi. Mau apa lagi udah habis gelar sama tinggal Liga Malam Jumat doang. Iya, udah. Sama ya gelar di liga lain tapi ngapain lagi lah orang udah di Liga Spanyol udah semua. Jadi apa Ramos menurut kalian ada di mana? Berakhirnya bakal di mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Apa alasannya? Alasan kuat lu milih tim itu apa? Gitu. Jadi jangan ke apa? Arsenal tuh bakal ke ini, ke Chievo gitu kan nggak jelas gitu. Kenapa dia ke Chievo? Ngapain? Apa urusannya? Itu Chievo jual saham juga nggak kebeli itu Ramos. Lo berarti PSG juga ya? Gue PSG juga. Oke.
Jadi kita lihat Ramos bakal berakhir di mana. Sebenarnya bakal di PSG sepertinya. Soalnya ramalan dari VAR ini terbukti tidak akurat. Ya. Nanti kalau Aditya masuk nih, ya masuk, kerja ya. Kalau Aditya udah balik lagi, kita tuh pengen bahas merevisi ini kami grup A sampai F tuh yang lolos siapa aja karena busuk banget cuy. Ini hancur, terutama Turki tuh kampret tuh si Turki busuk banget mainnya si Turki. Astagfirullahaladzim, jelek banget mainnya. dan ternyata Immobile gacor banget, bener-bener dah. Jadi lihat Ramos bakal ke PSG dan VAR prediksinya 98% ngaco. Cukup nonton channel yang prediksinya tidak akurat ya. Tidak apa-apa, yang penting kami bisa bebas ngecengin tim manapun. Cengin Liverpool. Udah ya? Ya udah. Kita akhiri video kali ini. Gua bentar deh. Gua bete enggak sih kalau misalnya tiba-tiba Ramos ke Liverpool gitu. Lu abis hina dia gitu. Ini yang Muhammad Salah gitu. Terus tiba-tiba ayo lo gue jadiin gue pahlawan lo di tim ini. Gimana tuh? Dah, kita akhiri saja. Oke, buat teman-teman kalau ada ide-ide, ada yang mau dibahas, Please kasih ide please. Dengan perspektif kami, dengan cara pandang kami, Ya. coba tulis di kolom komentar. Nanti mungkin kita bisa bahas Di video selanjutnya. Seperti Nandang tadi, asik. Jadi kita cukupkan untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, yang udah ngikutin dari awal kami bikin, dari awal kami mengudara. Terima kasih. Makasih udah dukung, udah komen, udah like. Apalagi ada yang bantu share ya. Wah, terima kasih banget sih. Terima kasih. Jadi lagi-lagi jangan ditonton tuh kan, balik lagi. Jangan ditonton cuy. Jangan di-subscribe kalau belum tonton sampai habis. Jangan di-like kalau belum ditonton sampai habis. Dan kalau ngasih jempol ke bawah, please kasih kami saran apa yang harus kami perbaiki. Entah itu suaranya, entah itu kualitas kameranya. Enggak lah, nggak mungkin lah kualitas kamera. Asik, udah beda nih sama kamera ini soalnya. Jadi kami butuh masukan-masukan dari kalian supaya kami bisa terus melangkah. Asik. Dah. Dan buat teman-teman yang belum suka sama video kami, tonton terus aja. Tonton terus. Kalau belum suka, tonton terus sampai suka. Habis itu baru boleh di-subscribe. Silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan ini belum ini nih, nggak apa-apa. Tonton aja, pantau aja terus. Pantau. Nanti setelah kami layak dapat jempol, terus dapat Subscribe kalian. layak dapat tombol kalian ngeklik subscribe. Nah, itu nggak apa-apa. Iya, karena kami punya nazar kalau 10 juta subscriber kami bakal giveaway pulsa 100.000 untuk 10 orang menang. yang nggak mungkin akan terjadi. Bukan nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya. Jauh. Iya. Mungkin saat umur kami sudah 98, entah tiba-tiba kami mengeluarkan statement mengerikan gitu sampai tiba-tiba ada Messi kepencet subscribe, kan pasti ngikutin tuh. Udah, Ya, biar nggak makin panjang lagi. Terima kasih. Terima Kami akhiri kasih. video kali ini. Thank you. Gua Rio, Gua Sevik. kami Far, cabut. Halo Bandung, ibu kota peri. Itu udah mulai. Udah dari tadi. Pening bro. Pening. Udah, kan tinggal gua potong. Apa sih biasanya ngomongnya? Kembali lagi, asik. Biasanya lo kayaknya lancar aja ngomong. Dan gue langsung bingung. Apa gua? Balik lagi sama kita di Far Channel. Lanjut bro, opening bro.